Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Pratama dengan NIM 21650056. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Jadi apa yang dimaksud dengan protokol jaringan? Jadi protokol jaringan adalah sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang ada pada sebuah komputer dan jaringan. Jadi sistem ini menentukan aturan-aturan yang perlu ditaati oleh perangkat, pengirim data, juga penerima agar berhubungan jaringan berlangsung dengan baik. Teknologi protokol juga bisa dibilang sebagai media yang menghubungkan perangkat pengirim dan juga penerima untuk bisa saling komunikasi dan bertukar informasi. Jadi awalnya itu protokol hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa node saja, namun seiring dengan perkembangan internet muncullah jenis protokol yang berbeda. Kayak di sini terdapat konsep dasar dari keamanan jaringan komputer, di mana keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer untuk mengantisipasi risiko jaringan berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung atau tidak langsung, yang mengganggu aktivitas sedang berlangsung dalam jaringan komputer ini. Next. Elemen utama pembentukan keamanan jaringan di sini terdapat dua, yaitu tembok pengaman dan rencana pengamanan, yang dimana tembok pengaman baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang berbuat jahat. Rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Untuk ancaman, yaitu di sini bentuk ancaman itu terdapat fisik dan logik, yang dimana fisik terdapat pencurian hardware komputer, perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi, wiretapping, bencana alam. Sedangkan logik, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus atau phishing. Nah, beberapa bentuk ancaman jaringan komputer seperti sniffer, spoofing, remote attack, di mana sniffing peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung, spoofing penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP, remote attack segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh dari luar sistem jaringan atau media transmisi. Selanjutnya, metode penyerangan. Yang pertama, fast dropping, mendapat duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas tanpa izin. Message tampering, mencegah atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang terakhir, denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Selanjutnya, upaya pengamanan proteksi password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain salting, menambah string pendek ke string password yang diberikan pemakaian sehingga mencapai panjang password tersebut. On-time password atau OTP, yang dimana user harus mengganti password secara teratur. User mendapat satu buku bersih daftar password. Setiap kali melakukan login, user menggunakan password berikut yang terdapat di daftar password. Tantangan tanggapan, yang dimana ketika user login, komputer menuliskan 3 layar, angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Jadi algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berbeda, dari terminal berbeda, dan seterusnya. Selanjutnya, konsep firewall. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme, yaitu memblok lalu lintas, mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall juga digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang tertulis dengan buruk. Jadi dari firewall itu dia terdapat keuntungan tersendiri, yang dimana keuntungan dari firewall adalah fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Dapat menerima suatu kebijakan sekuritas, tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan luar alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk membatasi pengguna sumber daya informasi. Selanjutnya ada konsep VPN.
VPN adalah Virtual Private Network atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi. Pada umumnya di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari suatu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lainnya. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan, yaitu pada PN media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri, sedangkan FPN media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Ada beberapa cara pembentukan FPN, di mana yang pertama tunneling. FPN ini dibuat dengan satu tunnel atau lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan lainnya dari suatu grup atau perusahaan. Selanjutnya, seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintasi tunnel itu. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, diantaranya IPX2IP tunneling, PPP2IP tunneling. IPX2IP tunneling biasanya digunakan dalam jaringan FPN novel network. Jadi dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel. Ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. PPP2IP tunneling. Hanya halnya untuk PPT2IP tunneling, di mana PPP protokol di encapsulated oleh IP protokol. Yang kedua ada firewall, IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenal di internet. Privilege limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otoritas atau hak yang diberikan kepadanya. Cara pembentuk FPN, password dan encrypted authentication. Beberapa user luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Jadi protokol keamanan jaringan ini merujuk pada serangkaian aturan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dikirim melalui jaringan komputer teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.